Sekarang kita lanjut menggunakan rumus if bercabang, ya, atau if bertingkat. Artinya di dalam rumus if-nya itu mempunyai lebih dari satu. Dia bisa 2, 3, dan seterusnya. Dengan ketentuan, apabila kita menggunakan rumus if bercabang, itu apabila ada soal yang ketentuannya melebihi dari 3 kategori. Ya, seperti contoh di samping ini, kita ingin mendapatkan nilai huruf. Ya, nilai huruf ini dengan ketentuan jika nilai di atas 90 nilainya A. Jika nilai 80 nilainya B. Nilainya jika di atas 70 nilainya C. Jika nilainya di atas 60 maka dia D. Jika nilai di bawah 60 maka E. Di sini ada 5 kriteria. Maka rumus yang dibuat adalah 4. Karena kriteria yang paling terakhir kita tidak perlu menuliskan if-nya. Kita langsung membuat rumusnya. Sama dengan if logika tesnya bahwa yang kita tes adalah nilai angka ini. Maka kita klik. Kita lihat ketentuannya di sini. Jika nilai di atas sama dengan 90, ya. Kalau di atas berarti kita menggunakan tanda lebih besar sama dengan, ya, 90. Ya, titik koma pemisahnya value if true, nilai yang benarnya, jawaban benarnya, yaitu A. Jangan lupa tanda kutip 2A. Kemudian masih ada kriteria yang kedua. Kita pemisahnya adalah titik koma, gunakan if-nya. Ya, sama logika tesnya adalah nilai angka, yaitu C36. Ya, kemudian sama dengan 80. Berarti lebih besar sama dengan 80. Titik koma, jawaban yang benarnya adalah B. Kutip B. Kemudian masih ada kriteria berikutnya. Ya, maka kita masih gunakan tanda if. Ya, kemudian tetap nilai logika tesnya adalah nilainya yang C36. Lebih besar sama dengan 70. Pemisah, nilai value if true-nya, nilai benarnya adalah jawabannya C. Pemisah lagi titik koma. Masih ada kriteria berikutnya. Berarti kita masih menggunakan if. Logika tesnya C36. Lebih besar sama dengan, perhatikan, lebih besar sama dengan 60. Value if true-nya adalah D. Oke. Untuk kriteria yang terakhir, kita tidak perlu memasukkan if-nya. Cukup jawabannya yaitu E. Maka kutip E. Dilihat di sini ada if-nya atau buka kurungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti tutupnya 4. Oke, jika sudah selesai, enter. Untuk rumus di bawahnya cukup kita copy ke bawah. Oke, inilah rumus if bercabang, ya. Kita lanjut menggunakan rumus logika if or. Or itu adalah atau, penggabungan if dan or. Dari contoh di sini, ada tabel nama, ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Keterangan didapat dari 2 nilai tersebut. Ya, ketentuannya jika nilai pengetahuannya lebih besar sama dengan 75 atau nilai keterampilannya 78, maka dia tuntas. Berarti kita menggunakan tanda OR apabila
salah satu dari logika tesnya ini adalah benar. Ya, jadi disuruh memilih menggunakan atau. Kalau pengetahuannya lebih besar dari 75 atau nilai keterampilannya di atas 78, maka dia tuntas. Nah, karena di sini kriterianya hanya 2, berarti kita menggunakan if tunggal gabung dengan or. Mari kita coba. Sama dengan if or. Ya, buka kurung, nilai pengetahuannya, yaitu ini nilai pengetahuannya. Ya, logika tesnya. Kita klik, ya, lebih besar sama dengan 75. Kemudian pemisahnya adalah pembandingnya dengan apa? Yaitu dengan nilai keterampilan. Nilai keterampilannya ini, yaitu D55. D55 lebih besar sama dengan 78. Oke, kemudian kita tutup kurung, ya, pemisahnya, maka jawabannya adalah tuntas, ya. Jadi logika tesnya adalah ini, or, ya, logika tesnya ini adalah or. Maka kita tutup dulu. Kemudian value if true-nya, jawaban benarnya, yaitu tuntas. Kemudian kriteria yang terakhir tidak perlu kita tulis, langsung keterangannya, yaitu value if false-nya atau nilai yang salahnya, yaitu kita ketik tidak tuntas. Jangan lupa menggunakan tanda kutip apabila dia sebuah karakter. Kita tutup kurung. Oke, kita enter. Nah, kita copy ke bawah, kita lihat hasilnya. Nah, kenapa dia tidak tuntas? Karena dua-duanya tidak menghasilkan. Kenapa dia tuntas? Ya, karena salah satunya dia benar. Seperti ini. Dia benar nilai pengetahuannya 85. Yang ini nilai keterampilannya 75. Padahal syarat yang keterampilannya adalah harus 78. Tapi karena salah satunya benar, maka dia tuntas. Ini tidak tuntas karena dua-duanya salah. Tidak sesuai dengan kriteria. Untuk yang ketiga, dia tuntas karena salah satu nilai yang keterampilannya dia sesuai dengan kriteria, maka dia tuntas, ya. Jadi ingat, if or digunakan untuk mengetahui sesuatu pembanding. Salah satunya bisa dikatakan benar atau salah satunya dikatakan salah. Oke.